Baik, halo teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Wahid Nabil Aziz dari program studi D3 Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. Baik, pada video kali ini merupakan video lanjutan dari part sebelumnya dalam playlist membuat desain 3D rumah Jepang minimalis untuk tugas mata kuliah praktik gambar teknik. Baik, pada video kedua ini kita akan membuat bagian pintu dari desain 3D rumah Jepang minimalis kita. Baik teman-teman semua, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik teman-teman semua, jika kalian perhatikan di dalam modul, kalian silakan buka modul yang udah saya taruh di deskripsi video. Kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu untuk membuat pintu. Jadi teman-teman bisa buka dulu project AutoCAD yang udah kita buat sebelumnya. Oke, kalau di tutorial sebelumnya kita udah buat kayak gini. Jadi ada kayak semacam dinding sederhana gitu dengan tinggi yang berbeda. Dan di video kali ini kita akan melengkapi desain kita dengan menambahkan pintu. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Silakan teman-teman buka modul. Oke, kita masuk ke step pertama. Jadi step pertama adalah membuat lubang pintu. Jadi sebelum kita membuat pintunya, kita harus melubangi dinding dulu gitu. Jadi untuk membuat lubang untuk pintu, kita harus membuat objek dengan ukuran pintu tersebut terlebih dahulu gitu. Silakan buat objek sesuai dengan gambar di bawah ini. Jadi kita bikin objek pakai polyline gitu dengan ukuran 110 kali 15. Jadi teman-teman silakan buka AutoCAD, terus teman-teman pindah ke tampilannya ke top. Terus teman-teman bisa gunain polyline buat bikin objeknya. Jadi itu 110 kali 15. Jadi kita bikin, kita pindahin dulu layer, kita bikin dulu layer buat pintunya gitu. Jadi teman-teman bisa bikin layer dulu, terus kasih namanya pintu. Terus warnanya mungkin saya bakal kasih di warna coklat mungkin. Oke, segini mungkin. Nanti kalau misalnya ngerasa nggak cocok, kita tinggal ubah aja warnanya. Oke, jadi silakan kita gunakan polyline, bikin garis. Kita ganti dulu, jangan lupa layernya ke pintu. Oke, kita lanjut lagi, bikin 110, bawahnya adalah 15. Oke, sama juga ke sini 110, kemudian 15 juga. Oke, jadi gini. Terus berarti step satunya kita udah selesai. Kita lanjut ke step 2, membuat lubang pintu 3D. Jadi kalau tadi bentuknya masih 2 dimensi, sekarang kita bakal bikin lubangnya itu jadi 3 dimensi. Untuk membuat lubang pintu 3D, kita perlu meninggikan objek lubang pintu menggunakan perintah extrude dan ditinggikan sebesar 250 seperti gambar di bawah ini. Jadi kita tinggiin dulu sebesar 250 menggunakan perintah extrude. Jadi teman-teman bisa drag buat pindah tampilan ke 3D. Teman-teman bisa ketik perintah extrude, terus klik objeknya, terus enter, terus kita ditinggiin sebesar 250. Oke, kira-kira segini. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Step ketiga yaitu membuat lubang pada dinding. Jadi untuk membuat lubang pada dinding, tempatkan objek lubang pintu pada posisi seperti gambar di bawah ini. Jadi kita taruh di bagian depan. Jadi ini untuk pintu depan sama pintu kamar bagian yang agak lebih pendek gitu. Jadi kita taruh 2 seperti ini. Jadi untuk meletakkannya, karena kan ngadepnya ke kiri tuh. Jadi kita bisa rotate dulu. Kalian klik objeknya, terus klik menu rotate di sini.
terus kita pindahin sampai dia ngadep ke kiri gitu. Oke, sampai ke sini. Terus teman-teman bisa pindahin, atau teman-teman bisa ambil objeknya, terus klik kanan, copy selection, terus ambil yang bagian tengah bagian belakang, mungkin kayak gini kali. Oke, kayak gini. Terus teman-teman bisa taruh di bagian tengah-tengah, misalkan kayak gini. Terus satu lagi di bagian tengah, misalkan di bagian sini. Oke. Kalau kita view, jadinya kayak gini. Oke. Yang tadi kita hapus aja. Kita hapus. Terus kita lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya adalah kemudian lubangi dinding menggunakan perintah subtract, kemudian enter, kemudian pilih objek pertama yaitu dinding, dan objek kedua adalah lubang pintu, kemudian enter. Maka akan menjadi seperti gambar di bawah ini, dia akan jadi berlubang gitu. Jadi teman-teman bisa ketik perintah subtract, terus teman-teman klik objek dindingnya yang udah kita bikin, objek dinding ini, klik, terus enter, terus klik lagi yang pintu dua buah ini. Jadi kita klik dua pintunya, lubangnya maksudnya, terus kita enter. Set. Jadi kalau udah di enter, dia bakal berlubang kayak gini untuk kita bisa kasih pintunya gitu. Baik, kita lanjut ke step selanjutnya. Step keempat, membuat kusen. Jadi untuk membuat kusen dan pintu silakan buat dengan ukuran seperti gambar di bawah ini. Gunakan perintah offset untuk membuat garis double, offset sebesar 50 untuk ventilasi, dan offset sebesar 5 untuk membuat garis double. Jadi kalau teman-teman perhatiin, kita bakal bikin objek kayak gini. Jadi kita bikin objek 110 kali 250 dulu, terus kita offset, katanya kan disuruh offset sebesar 50 untuk ventilasi. Jadi kita offset sebesar 50 dari yang bagian atas ini 50. Terus untuk bikin garis double-nya kita bakal pakai offset sebesar 5 gitu loh. Jadi teman-teman bisa langsung ke AutoCAD-nya. Jadi kita pindah ke top dulu. Terus teman-teman bisa ambil polyline. Jadi kita bikin 110 kali 250. Bentar. 110 dikali 250. Oke, kayak gini. 110 250. Oke, jadinya bakal kayak gini. Oke. Kelihatannya. Terus kita offset dulu yang bagian atas, yang bagian 50. Jadi teman-teman bisa ketik perintah offset. Offset, terus enter. Terus offsetnya yang parameter pertama yang harus kita masukin adalah seberapa besar gitu. Jadi teman-teman bisa ketik 50. Set. Kalau udah, teman-teman, oh ya lupa, mohon maaf. Jadi buat karena ini kan kita pakai polyline. Nah polyline kan itu kita udah jadi satu kesatuan gitu. Jadi teman-teman perlu misah-misahin dulu nih, pakai perintah explode. Perintah explode, ketik perintah explode, terus klik objeknya, terus enter. Nah, kalau tadi dia jadi satu kesatuan, sekarang dia udah misah-misah gitu. Terus kita lanjut lagi, ketik perintah offset, terus ketik 50, terus teman-teman klik yang di bagian atas ini, garis yang paling atas, teman-teman klik, terus kalian tarik mouse kalian ke bawah supaya dia dia bakal ada kayak muncul garis baru sebesar 50 sesuai dengan yang udah kita masukin nilainya. Yang teman-teman tarik ke bawah, terus teman-teman klik. Oke, kalau udah, dia bakal jadi kayak gini. Oke, lanjut step selanjutnya, kita bakal pakai offset juga, pakai perintah yang sama, tapi kalau tadi kita masukin 50, sekarang kita masukin cukup 5 aja. Terus kita bikin kayak garis, semacam garis double gitu loh. Terus teman-teman kita bisa mulai pakai perintah offset juga. Terus masukin seberapa besar, itu 5. Terus kalau udah, teman-teman bisa klik yang bagian atas, terus tarik ke bawah
dia bakal jadi kayak gini, terus klik, terus yang samping juga ke dalam, pokoknya dia bakal tarik ke dalam aja gitu. Terus yang ini, kalau yang bagian bawah ini teman-teman tarik ke atas, nah kayak gini. Oke, teman-teman bisa selesai. Oke, jadi dia udah jadi kayak gini tuh, sama. Terus kemudian gunakan perintah trim untuk menghapus bagian bawah dari garis yang bertabrakan. Kemudian ganti view menjadi shaded with line untuk melihat objek lebih jelas gitu. Oke, teman-teman bisa karena ini kan masih tabrakan nih garisnya, jadi kita perlu dirapihin gitu biar bikin pintunya lebih mudah gitu. Teman-teman bisa klik menu trim, teman-teman klik trim, terus teman-teman hapus yang garis-garis yang gini, yang begini-gini tuh, sampai dia beneran bersih gitu, kayak gini. Terus yang ini juga, yang bawah juga ini tuh, jadi dia bakal jadi kayak gini tuh. Oke, kita lanjut. Oh ya, kemudian ganti view menjadi shaded with line untuk melihat objek lebih jelas. Jadi teman-teman pindah 2D wireframe nya, teman-teman ganti ke yang bagian atas ini untuk view. Yang awalnya 2D wireframe, teman-teman ganti jadi shaded with edge kayak gini. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatiin yang bagian dindingnya udah kayak nggak ada garis-garis, tapi udah full gitu sama warna. Kemudian kita lanjut. Lalu gunakan perintah union untuk menggabungkan semua objek pintu, dan gunakan perintah region untuk memisahkan area luar dan dalam. Kemudian gunakan perintah subtract untuk membuat lubang di bagian pintu. Jadi kita union dulu nih, yang tadinya awalnya kepisah-pisah, kita satuin lagi pakai perintah union. Jadi teman-teman bisa ketik perintah union, terus enter, terus teman-teman kayak blok gitu semuanya biar dapat, terus enter. Nah, sekarang dia udah jadi satu kesatuan. Terus gunakan perintah region untuk memisahkan area luar dan dalam. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini itu dia masih kepisah-pisah sebenarnya. Nah, itulah kita bakal pakai perintah region buat misahin yang bagian yang mau tetap dipertahankan sama bagian yang bakal dibolongin. Yang bakal dibolongin adalah bagian ventilasi ini. Jadi teman-teman bisa ketik perintah region terus enter, terus teman-teman blok aja sama kayak tadi, terus di enter tuh. Kalau perhatian dia bakal jadi kayak gini. Nah, terus kita lanjut. Kemudian gunakan perintah subtract untuk membuat lubang di bagian pintu. Oke, kalau teman-teman kalian ketik aja dulu subtract, perintah subtract. Nah, karena kan kalau misalnya kita pakai subtract itu butuh dua objek yang dipilih, objek yang tetap dipertahankan sama objek yang bakal bolong gitu. Objek yang bakal dipertahankan, kita bakal klik yang bagian ini, yang bagian luarnya gitu. Terus enter. Yang tetap yang bakal dibolongin itu kalau teman-teman perhatiin isinya ada garis-garis yang kayak ventilasi gitu. Teman-teman klik sampai dia ke select bagian ventilasinya aja gitu. Ntar biar lebih enak, nanti aja bagian shadednya kita jadikan wireframe dulu. Teman-teman subtract lagi, terus pilih yang awalnya yang garis luar, terus enter, terus pilih garis yang bagian ventilasi, terus enter juga. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman pindahin lagi ke shaded wireframe, dia bakal bolong kayak gitu. Oke. Udah kayak gini persis kayak gini. Terus kita lanjut. Kemudian extrude kusen pintu sebesar 5% dan gunakan perintah rotate 3D dengan angle 90 untuk membuat kusen menjadi berdiri vertikal. Jadi teman-teman bisa extrude dulu kusen pintu sebesar 5. Jadi teman-teman pindah ke 3D dulu kayak gini. Terus teman-teman ketik perintah extrude, terus select semua kayak gini, terus enter, kasih berapa tadi? Maksudnya 5. Ketik 5 biar dia kayak gitu tuh.
Oke. Kalau udah, ini kan masih tiduran nih si pintunya. Nah, kita disuruh gunakan perintah rotate 3D dengan angle 90 untuk membuat kusen menjadi berdiri vertikal. Jadi teman-teman bisa klik dulu objeknya, terus teman-teman ketik perintah rotate 3D. Tuh kayak gini. Terus enter. Nah, di sini kita perlu masukin 2 poin. Kita perlu tentuin 2 poin. Jadi poin pertama, teman-teman bisa klik yang bagian bawah sebelah kiri. Ntar kita pindah dulu. Sebelah kiri ini, teman-teman klik. Terus poin kedua adalah bagian kanan paling bawah. Tuh, kayak gini. Ya. Kalau udah, kata ini kan masukin angle-nya 90. Teman-teman ketik 90. Maka dia bakal berdiri kayak gini. Tuh. Dia bakal berdiri kayak gitu. Kayaknya enggak 5 deh, 15 harusnya. Salah. Kita extrude-nya itu 15. Sorry. Teman ketik perintah extrude, terus klik objeknya, terus 15 harusnya. Sorry. Kayaknya modulnya bakal saya perbaikin lagi. Terus teman-teman ketik lagi perintah rotate 3D lagi, terus klik objeknya, terus poin pertamanya adalah bagian sini, poin keduanya yang bagian sini, terus masukin nilai 90 buat dia berdiri gitu. Kayak gini. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Membuat daun pintu. Jadi, untuk membuat daun pintu, silakan buat objek menggunakan rectangle dengan ukuran seperti gambar di bawah ini. Sebenarnya nggak harus rectangle juga sih, bisa pakai polyline aja biar kita lebih mudah buat nentuin ukurannya. Teman-teman bisa pindah lagi ke top kayak gini. Terus teman-teman pakai polyline ukurannya 100 x 200. 100 x 200. Oke. Teman-teman bisa kasih 100, ke bawahnya adalah 200. 100 terus naik lagi 200. Oke, jadi dia kayak gini. Nah, kelihatan nggak ya? Tuh, kayak gitu. Terus kemudian extrude objek ini sebesar enggak 5 sih. Ini kayaknya 10 kalau nggak salah. Kita pakai 10 aja. Ini kayaknya bakal saya perbaikin lagi. Kita pakai 10. Extrude-nya sebesar 10 dan gunakan perintah rotate 3D dengan angle 10 untuk membuatnya menjadi vertikal. Kita extrude dulu, ketik perintah extrude. Terus kita masukin 10. Tuh. Kayak gini. Terus kita rotate 3D. Masukin perintah rotate 3D. Rotate 3D, terus tentuin lagi poinnya sama kayak tadi. Poin pertama di sini, terus poin keduanya di sini. Terus ketik perintah 90. Buat dia jadi berdiri gitu. Kayak gini. Terus nah, kemudian kita lanjut. Kemudian gabungkan kusen dan pintu menjadi satu seperti gambar di bawah ini. Jadi kita bakal naruh daun pintunya di bagian tengah-tengah di bagian kusen gitu. Jadi teman-teman bisa klik dulu bagian daun pintunya, terus teman-teman bisa klik perintah move ini, move, terus teman-teman pilih yang bagian kiri, terus paling belakang gitu lah, bagian ini, terus ini, oke. Terus teman-teman bisa taruh di bagian belakang juga, di bagian kusennya. Nah, yang bagian ini kan bagian belakang nih, teman-teman bisa taruh. Bisa sesuaiin, kita klik, tuh jadinya kayak gini. Oke, kayak gini udah jadi pintunya. Kita lanjut step selanjutnya, step ke-6 dan step terakhir mungkin, menggabungkan kusen dan pintu dengan lubang dinding. Gabungkan kusen dan pintu yang telah dibuat dengan lubang pintu pada dinding yang telah dilubangi. Jadi kita kita taruh kusen pintu yang udah kita bikin ke lubang yang udah kita bikin di bagian dinding tadi. Jadi teman-teman bisa ketop dulu. Nah, sama kayak tadi, kalau tadi kan awalnya ngadep ke depan tuh. Nah, kita pengen dia tuh ngadep ke samping. Jadi teman-teman bisa blok dulu objeknya, terus gunain perintah rotate biasa ya. Terus teman-teman rotate ke kayak gini. Biar dia ngadepnya ke sini tuh. Gitu. Terus teman-teman bisa klik objeknya, kita blok aja semuanya objek pintunya,
Terus gunain perintah move, terus teman-teman bisa ambil poin yang bagian sini, bagian kalau dari point of view depannya itu berarti bagian kanan paling depan gitu, sebelah sini. Teman-teman bisa masukin di bagian sini, sama juga bagian kanan paling depan kayak gini tuh, sama juga. Oke. Nah, karena ini kan udah kayak ini kan dia ngadep ke sini. Nah, yang bagian dalam itu harusnya kan ngadep ke sini. Tuh. Jadi teman-teman bisa ambil dulu, kita select objek pintunya, terus copy Ctrl C, terus Ctrl V buat paste. Terus teman-teman bisa kayak gini. Terus kita bakal pindahin yang awalnya itu ngadep ke sini, ngadep ke kiri, dia bakal ngadep ke kanan. Yang teman bisa select objeknya, terus gunain perintah rotate, terus ambil poin yang sebelah sini, terus teman-teman bisa rotate sampai dia kayak gini tuh, dia jadi ngadep ke sini tuh. Nah, jadi teman-teman bisa select lagi buat kita tempelin, gunain perintah move, terus teman-teman bisa select bagian kiri sekarang, bagian sini. Oke. Terus teman-teman masuk ke sini, terus kita taruh juga di bagian kiri kayak gini tuh, jadi dia jadi kayak gini, udah sama persis sama modul. Oke. Mungkin sampai situ dulu aja video kali ini. Di part selanjutnya kita akan lanjut untuk membuat jendela. Kalau tadi pintu, sekarang untuk kalau tadi pintu, part selanjutnya adalah jendela. Jadi silakan tonton video selanjutnya buat ngikutin tutorialnya sampai habis. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.